Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi, matanya sayu, dan kepalanya terus berdenyut-denyut. Dokter-dokter kerajaan telah dipanggil untuk memeriksa sang raja. Namun tak seorang pun berhasil menemukan obat yang ampuh untuk menyembuhkan penyakitnya. Raja semakin gelisah, dan semua orang di istana mulai cemas. Berita tentang penyakit raja menyebar ke seluruh penjuru negeri, sampai akhirnya terdengar oleh Abu Nawas. Ia dikenal sebagai orang yang cerdik, penuh akal, dan sering berhasil memecahkan masalah yang tidak bisa diselesaikan orang lain. Raja Harun pun memanggil Abu Nawas ke istana, berharap ia bisa menemukan obat untuk penyakit yang misterius ini. Setibanya di istana, Abu Nawas langsung dibawa ke kamar raja. Di sana, ia melihat raja terbaring lemah di atas ranjang besar dengan tubuh yang masih menggigil. Para pelayan istana terlihat muram, dan suasana di kamar itu penuh dengan ketegangan. "Abu Nawas," ujar raja dengan suara lemah, "aku sudah mencoba berbagai obat, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkanku. Jika engkau bisa menemukan cara untuk menyembuhkanku, aku akan memberimu hadiah besar." Abu Nawas tersenyum tipis, lalu mendekati raja. Ia memeriksa suhu tubuh raja dan memandangnya dengan tajam. Setelah beberapa saat, ia berbisik kepada raja, "Paduka, sepertinya penyakit Paduka ini bukan penyakit biasa. Penyakit ini disebabkan oleh sesuatu yang jauh lebih dalam." Raja yang penasaran bertanya, "Apa maksudmu?" Abu Nawas pun mulai menjelaskan, "Paduka terkena penyakit demam kehendak. Ini adalah penyakit yang hanya bisa sembuh jika keinginan Paduka yang tersembunyi terpenuhi. Saya yakin ada sesuatu yang sangat Paduka inginkan, tetapi Paduka tidak bisa mengatakannya." Raja terdiam sejenak, mencoba mengingat apakah ada sesuatu yang ia inginkan tetapi tidak bisa ia ungkapkan. Namun, ia tidak bisa menemukan jawabannya. "Aku tidak tahu apa yang ku mau, Abu Nawas. Katakan padaku, apa yang harus kulakukan?" Dengan ekspresi serius, Abu Nawas berpura-pura berpikir keras. Kemudian, dengan tatapan penuh keyakinan, ia berkata, "Paduka, satu-satunya obat untuk penyakit ini adalah telur burung unta emas." Raja dan para pelayannya tampak kebingungan. "Telur burung unta emas? Itu sangat langka, Abu Nawas. Bagaimana mungkin aku mendapatkannya?" Abu Nawas tersenyum penuh misteri. "Tidak mudah, Paduka. Tapi jika Paduka benar-benar ingin sembuh, saya akan mencari telur burung unta emas itu." Raja yang dalam keputusasaan, akhirnya setuju dan memberikan Abu Nawas izin untuk melakukan apapun yang diperlukan. Abu Nawas segera meninggalkan istana, namun bukan untuk mencari telur burung unta emas, melainkan untuk menyusun rencana jenaka. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke istana dengan wajah sumringah. Ia membawa sebuah benda besar yang dibungkus kain sutra. "Paduka," katanya, "setelah melalui perjalanan jauh, saya akhirnya menemukan telur burung unta emas yang Paduka butuhkan." Raja terkejut, tak menyangka Abu Nawas bisa mendapatkannya dalam waktu singkat. Dengan penuh rasa penasaran, ia memerintahkan pelayan untuk membuka bungkusan tersebut. Begitu kain dibuka, ternyata isinya hanyalah batu biasa yang dilapisi emas tipis. Raja tercengang, lalu bertanya dengan nada bingung, "Ini bukan telur burung unta. Apa yang kau bawa padaku, Abu Nawas?" Abu Nawas tertawa kecil, lalu menjawab, "Paduka, kadang penyakit itu bukan berasal dari tubuh, melainkan dari pikiran. Paduka terlalu sibuk memikirkan obat dan penyakit, sehingga pikiran Paduka dipenuhi oleh kecemasan. Telur burung unta emas ini hanyalah simbol, Paduka.
Yang Paduka butuhkan sebenarnya bukan obat ajaib, melainkan kepercayaan diri bahwa Paduka bisa sembuh. Raja terdiam sejenak, merenungkan perkataan Abu Nawas. Dan entah bagaimana, perasaan hangat menyelimuti hatinya. Ia tertawa terbahak-bahak menyadari bahwa seluruh masalah kesehatannya hanyalah akibat dari kekhawatiran yang berlebihan. Perlahan-lahan, tubuhnya yang semula lemas mulai bugar kembali. Sakit kepalanya hilang, dan suhu tubuhnya kembali normal. Abu Nawas, kau memang benar-benar cerdik, kata raja sambil tersenyum. Ternyata yang kubutuhkan hanyalah istirahat dari semua kekhawatiran. Sebagai tanda terima kasih, Raja Harun al-Rashid memberikan Abu Nawas hadiah besar dan memberinya kehormatan sebagai penasihat istana. Sementara itu, kisah telur burung unta emas yang digunakan Abu Nawas untuk menyembuhkan raja menjadi bahan tawa dan cerita yang terus diulang di seluruh negeri. Sejak saat itu, setiap kali raja merasa cemas atau khawatir, ia selalu mengingat kembali nasihat Abu Nawas dan belajar untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal kecil. Dan begitulah, dengan kecerdikan dan kelucuan, Abu Nawas kembali membuat seluruh negeri tertawa terbahak-bahak dengan kelakuannya yang jenaka. Pada suatu hari, ada dua pedagang yang bertikai di depan pengadilan. Keduanya merasa dirugikan satu sama lain dan ingin mendapatkan keadilan. Pedagang pertama mengklaim bahwa pedagang kedua telah mencuri barang dagangannya, sementara pedagang kedua bersikeras bahwa ia tidak melakukan hal tersebut. Hakim yang bijaksana merasa bingung dan tidak tahu siapa yang berkata jujur, karena kedua pedagang sama-sama keras kepala dan tidak ada saksi yang dapat memberikan kesaksian yang jelas. Akhirnya, sang hakim memanggil Abu Nawas untuk membantu menyelesaikan perselisihan ini. Abu Nawas mendengarkan cerita dari kedua belah pihak dengan seksama. Setelah merenung sejenak, ia berkata, "Wahai hakim, izinkan saya menggunakan cara yang sederhana untuk menyelesaikan masalah ini." Abu Nawas kemudian meminta kedua pedagang itu untuk membawa sebatang kayu. "Tolong ambil dua batang kayu yang panjangnya sama. Letakkan di hadapan saya," kata Abu Nawas. Setelah kayu-kayu itu diletakkan, Abu Nawas melanjutkan, "Kayu-kayu ini akan berbicara atas nama kalian. Malam ini, kita biarkan kayu-kayu ini di sini. Esok pagi, kita lihat siapa di antara kalian yang berkata jujur." Kedua pedagang itu bingung, tapi mereka setuju dan meninggalkan kayu-kayu tersebut di hadapan Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas mengumpulkan mereka kembali dan menunjukkan kayu-kayu yang ada di depannya. Satu batang kayu terlihat lebih pendek dari yang lain. "Lihatlah," kata Abu Nawas, "barang siapa yang merasa bersalah, akan memotong kayu ini di malam hari, karena ia khawatir kebenaran akan terungkap. Dan kayu yang dipotong ini milik pedagang yang bersalah." Pedagang kedua tiba-tiba menjadi pucat pasi. Dia akhirnya mengaku bahwa dialah yang mencuri barang dagangan pedagang pertama, dan memotong kayu tersebut karena ketakutan akan ketahuan. Hakim pun memutuskan bahwa pedagang kedua harus mengganti rugi semua kerugian yang dialami pedagang pertama. Abu Nawas pun dipuji atas kebijaksanaannya dalam menyelesaikan perselisihan dengan cara yang cerdik dan adil.